Tapi efeknya besar karena yang cawe-cawe ini bukan level kepala desa gitu. Kalau level kepala desa, maka yang terdampak adalah level satu desa itu. Tapi begitu yang cawe-cawe itu seorang presiden sebagai kepala negara, begitu dia tidak netral, dia bahkan diucapkan dengan lisan dengan tegas bahwa dia akan cawe-cawe, ini persoalan jadi lebih besar dan dampaknya juga jadi besar. Kenapa? Kalau dia sudah mengatakan begitu, itu menjadi legalisasi, menjadi justifikasi bagi aparat di bawahnya yang juga akan melakukan cawe-cawe gitu. Bisa bayangkan tuh kalau presiden sudah ngomong gitu, itu menjadi legal bagi aparat di bawahnya, baik menteri, baik gubernur, baik bupati, wali kota, camat, wali itu langsung berpikiran, oh boleh berarti kita tidak netral, cawe-cawe dengan urusan politik. Nah kalau sudah tidak netral, praktis pemilu sudah tidak adil, tidak bisa diharapkan adil lagi. Padahal pemilu itu kan prinsipnya harus jurdil ya, jujur dan adil katanya gitu. Nah kalau sudah presiden mengatakan begitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka itu merusak prinsip pemilu yang jurdil itu. Dan itu adalah pelanggaran konstitusional gitu. Nah, kalau pelanggaran konstitusional memang ada celah pintu masuk karena dia melanggar konstitusi dan juga melanggar undang-undang tentang pemilu kalau gitu. Harus melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Kalau kita lihat prinsip itu terlanggar. Begitu menyatakan cawe-cawe berarti pasti tidak adil itu. Sulit diharapkan adil. Maka kalau sudah seperti itu, runtuh semua itu bangunan idealisme yang akan melaksanakan pemilihan umum yang jujur dan adil itu atau jurdil itu runtuh semua. Karena sudah dipastikan bahwa presiden menyatakan dengan tegas akan cawe-cawe, akan kalau bahasa cawe ya masuk pekerjaan orang lain yang pokoknya bukan urusan dia masukin itu. Posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka posisi tertinggi itu dia pun sebagai, kalau dalam konstitusi kan sebagai panglima tertinggi gitu. Wah ini semua berarti bisa dimasuki, mau Polri, mau TNI, mau aparat sipil, semua bisa diintervensi, bisa dicawe-cawe dalam bahasa mereka sekarang ini. Artinya bisa dimasuki urusan-urusannya. Nah kalau sudah seperti itu, praktis rusaklah tatanan demokrasi yang mereka klaim bahwa akan ada pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Nah ini juga menurut saya juga bisa jadi jebakan bahwa memang dari awal kan kita membaca ada indikasi ingin memperpanjang kekuasaan atau memperpanjang masa jabatan. Nah kalau dengan cawe-cawe itu terus terjadi chaos atau terjadi penolakan di masyarakat yang begitu besar, berarti kan terjadi ketidakstabilan. Daripada dilaksanakan pemilu tapi tidak jujur, tidak adil, bagaimana kalau kita tunda lagi gitu? Bisa saja nanti opsinya seperti itu gitu kira-kira. Itu ada peluang ke sana. Jadi kalau ada menciptakan seperti itu berarti ada indikasi begitu. Dan jadi kalau kita lihat kelak nanti ketika pemilu itu terjadi dan praktis menimbulkan praktek yang tidak jujur dan tidak adil, maka orang yang paling bertanggung jawab adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena dari awal sudah menyatakan akan melakukan cawe-cawe yang itu berarti tidak akan netral dan itu berarti tidak akan jujur, tidak akan adil. Nah ini menurut saya, jadi kalau ini bagi para aktivis Bang Faisal, Bang Agus, coba dicermati. Kalau trennya akan ke sana, berarti memang ada indikasi dua itu. Memang tidak ingin melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Kedua, ingin memperpanjang dengan kekhawatiran tidak jujur dan adil itu, maka ada peluang untuk memperpanjang.